A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Malikal Mulki Dzul Jalali wal Ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini, malam Senin tanggal 23 Ramadan, benar 23? Malam tanggal 23 atau 24? Tanggal 23 malam 24 Ramadan, di penghujung bulan Ramadan. Mudah-mudahan tahun ini kita dapat memaknai Ramadan yang sesungguhnya. Kita sebagai mukmin wajib mawas diri, takut kepada Allah, karena zaman ini adalah zaman penghujungnya zaman, akhir zaman yang paling akhir. Kemarin kita membahas tentang fondasi iman, fondasi tauhid. Yang pertama kita sudah membahas tentang bagaimana kita meningkatkan iman, yaitu dengan cara memahami, belajar bagaimana syahadat kita benar-benar batin kita menyaksi dari apa yang kita persaksikan. Untuk kali ini kita akan membahas tentang fondasi tauhid yang kedua, yaitu Islam. Saya ingatkan kembali bahwa fondasi tauhid itu 3 perkara. Pertama, iman. Kemarin kita sudah membahasnya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat dan sebagainya, ada di kerangka yang sudah saya gambarkan. Sekarang kita menginjak pada fondasi yang kedua, yaitu Islam. Bagaimana kita berislam dengan benar, berislam dengan bukan cuma Islam KTP hanya, atau bukan hanya sekedar Islam ritual. Yang kita lihat pada kenyataan saat ini, Islamnya Islam KTP dan Islam ritual. Sholat, syahadat hanya dijadikan ritual semata. Ritual karena nggak tahu apa yang kita persyadatkan, apa yang kita saksikan. Sholat
juga cuma sebagai ritual belaka, hanya menggugurkan kewajiban. Puasa juga sama, hanya menahan haus dan lapar, hanya ritual itu. Zakat ya juga sama, hanya ritual belaka. Sampai haji pun rukun Islam yang paling akhir itu, haji juga hanya dijadikan sebagai ritual semata. Nah, di sini bagaimana kita berislam dengan benar-benar memegang teguh apa yang Rasulullah ajarkan. Yang pertama fondasi Islam, yang kedua fondasi Islam fondasi tauhid yang kedua adalah Islam. Kita akan membahas tentang syahadat. Sebelum itu kita harus memahami asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Kami bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi dan disembah selain Allah. Kalau kita melihat rujukan kajian yang kemarin kita gambarkan kemarin, kalau dari Lauhul Mahfuz sampai insan kami, yaitu baginda Muhammad Rasulullah SAW, karena semua ciptaan dari satu unsur, maka di situ bisa diartikan bahwa semuanya yang kita lihat adalah Allah. Tiada apa-apa kecuali Allah yang semata, yang kita lihat hanya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan tidak ada utusan yang bisa menyelamatkan manusia kecuali Muhammad Rasul. Nah, dari dua kalimat tadi, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Sini syahadat tauhid, la ilaha illallah, syahadat tauhid. Sedang tauhid kemarin kita bahas tentang iman. Artinya iman itu tahu, menyaksikan. Siapa yang harus kita saksikan? Apa yang harus kita saksikan? Yaitu adanya nur ilahi, nur zat, nur asma, itu harus kita tahu. Batin kita harus tahu. Allah memilih insan kamil, manusia pilihan yang sempurna dan yang paling sempurna, yaitu baginda Muhammad Rasulullah SAW. Kalau kita ibaratkan, kita sebagai manusia memilih seorang pemimpin, yaitu presiden. Artinya banyak, bukan diri kita, cuma diri kita, banyak, kami semua masyarakat memilih presiden. Dan setelah presiden itu dipilih, maka presiden yang lama otomatis tergantikan. Tetap predikatnya adalah presiden. Ya, Muhammad adalah nabi terakhir dan rasul terakhir. Muhammad, tidak ada selain Muhammad. Benar, tidak salah. Karena apa? Wujud kita semua wujud manusia. Wujudnya manusia kemarin kita gambarkan bahwa wujudnya kita, wujudnya Muhammad, lafadznya diri kita, badan kita, lafadznya membentuk lafadz Muhammad. Sebelah kanan dan sebelah kiri kita tetap melafadzkan Muhammad, artinya dua.
dua Muhammad. Artinya apa? Dua Muhammad. Memahami Muhammad fi samawat yang ada di ars, yang ada di Jabarut, dan Muhammad fi dunya yang mendidik kita. Artinya Nurullah dan Nur Muhammad pasti itu turun. Allah memilih kepada siapa yang Allah kehendaki, yaitu benar-benar yang menjadi insan kamil pilihan, orang yang sempurna. Kalau seandainya kita dalam suatu negara atau masyarakat atau rakyat memimpin seorang presiden, setelah terpilih, maka semua di wilayah kekuasaan presiden tersebut fotonya berubah menjadi presiden yang terpilih saat itu, presiden terbaru. Maka itu yang kita saksikan, presiden yang baru, jabatannya tetap presiden. Bukan berarti kita menyembah presiden karena rakyat sudah mempercayakan ke presiden, maka samina wa ata'na. Apa yang dicontohkan, sedangkan pilihan Allah, insan kamil itu pasti tidak akan melenceng dari apa yang Allah ajarkan dan apa yang Rasulullah baginda Muhammad Rasulullah SAW tidak mungkin akan melenceng. Kalau kita tauhidnya benar, akhlaknya baginda Muhammad Rasulullah benar-benar kita laksanakan, maka tatanan bermasyarakat, tatanan politik semuanya akan benar. Masing-masing individu akan memahami dan akan berusaha berjihad melawan hawa nafsunya masing-masing. Saat manusia sudah bergerak semua melawan hawa nafsunya masing-masing, saya yakin maka disitulah kita memaknai bahwa Islam kita adalah Islam yang benar, yang tidak mengikuti tidak ikut-ikutan, karena syahadat itu tidak bisa diwakilkan. Syahadat tidak bisa diwakilkan. Islam batal kalau syahadatnya nggak benar. Berislam kita, syahadat kita batal kalau kita syahadatnya nggak benar. Kenapa orang banyak di masyarakat kita Islam tapi masih berbuat muka, pejabat masih banyak yang korupsi, kita sebagai masyarakat biasa banyak yang merasa diri kita paling benar, diri kita paling pintar, diri kita paling kaya. Karena apa? Berislam kita belum benar, syahadat kita belum benar. Syahadat kita akan benar kalau iman kita benar. Nah, mungkin dari paparan artinya syahadat adalah tolak ukur, pondasi yang paling mendasar, penyaksian kita yang paling dasar. Kewajiban kita meminta kepada Allah, zikir kita, sholat kita. Setelah kita bersyahadat dengan benar, maka tugas batin kita, pikiran kita meminta kepada Allah. Zikir kita, suluk kita hanya memohon ampun kepada Allah dan Rasulnya, memohon pertemuan dengan Allah dan Rasulnya, dan memohon selamat dunia dan akhirat. Karena zaman sekarang di penghujung akhir zaman, fitnah itu di mana-mana. Orang ngaji hanya ngajinya menjelek-jelekan orang. Nah itu. Terus umat mau dibawa kemana? Syahadat kita mau dibawa kemana? Sedangkan Rasulullah tidak pernah menjelek-jelekan orang lain, manusia lain. Karena apa? Ketika kita menjelekkan orang lain, berarti kita menjelekkan Allah. Perkara orang itu
berperilaku tidak baik, itu urusannya orang tersebut dengan Allah. Yang penting kita berbuat baik kepada orang tersebut, bukan berarti kita berbuat baik kepada orang tersebut, tapi kita berbuat baik kepada Allah. Nah, kalau kita persepsinya semuanya, persepsi kita lurus kepada Allah, saya yakin yang kita lihat hanyalah Allah, saya yakin. Karena diri kita itu semua ciptaan Allah dari wujud atau zat yang satu, zat yang esa. Allah lebih dekat daripada urat nadi. Artinya apa? Satu, diciptakan dari zat yang sama, yaitu Nur Muhammad, dari bungkus yang sama, yaitu sari tanah. Diwujudkan oleh Allah wujud yang sama. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan lebih dekat daripada urat nadi. Allah sudah bahasanya sudah sungguh bahwa kami lebih dekat daripada urat nadi. Artinya di situ Allah sudah menempel di dalam badan kita. Makanya Allah Maha tahu apa yang kita lakukan, Allah tahu. Apa yang kita lihat, Allah melihat. Apa yang kita dengar, Allah mendengar. Apa yang kita usahakan, Allah melihatnya. Karena apa? Kita dari zatnya Allah. Bukan berarti kita adalah Allah atau Muhammad adalah Allah, bukan. Kalau kita melihat dari kajian yang sebelumnya, nah itu artinya kita bersahadat dengan benar. Tatkala kita mengalami kesulitan, kalau syahadatnya kita benar, sungguh kami bersama orang-orang yang sabar. Karena semua para rasul, semua para nabi mengajarkan kesabaran. Karena itu kewajiban yang paling utama. Kewajiban, kembali lagi kepada kajian awal, bahwa manusia hanya diberi kewajiban oleh Allah 2 perkara, tidak banyak, 2 perkara, yaitu syukur dan sabar. Bagaimana kita bisa bersyukur kalau kita syahadatnya nggak benar? Bagaimana mungkin kita akan bisa sabar kalau kita syahadatnya nggak benar? Jendela ilmu, jendela rizki, semua pintu ada di syahadat. Sholat kita benar, menjadi amal ma'ruf nahi mungkar, sholat kita tatkala syahadatnya benar, penyaksiannya kita benar, ini wajah waziarnya kita benar. Sebelum kita membahas tentang sholat, ayo kita benar, ibaratnya membenahi syahadat kita udah benar belum. Nah, terus caranya bagaimana? Yaitu membersihkan diri kita, terutama hati dan pikiran kita serta lisan kita. Saat kita berusaha mengakui kesalahan apa yang kita lakukan dari jasad kita, terutama lisan, hati kita, mungkin yang banyak menggerutu, mengeluh kepada Allah. Nah itu. Tiga adalah pikiran kita bagaimana? Kalau prasangka kepada manusia kita lebih banyak prasangka buruknya, batal syahadat kita. Kalau prasangka kita, pikiran kita selalu berprasangka buruk kepada manusia yang lain, batal syahadat kita. Kalau sifat kehati-hatian, waspada, boleh. Tapi jangan sampai kita terbawa berpikir negatif atau berprasangka tidak baik. Saudon. Kalau saudon kita terhadap manusia lebih besar, berarti syahadat kita belum benar. Kalau sudah 3 perkara tadi, berpikir bersih, lisan berkata bersih,
hati, menata hati, membersihkan hati, selalu berprasangka baik, selalu mengoreksi diri kita, menyibukkan diri mengoreksi diri kita, mengoreksi akhlak kita. Insya Allah Allah tidak akan memberi waktu kita untuk mengoreksi kesalahan orang lain. Kalau kita sibuk menyibukkan diri untuk mengoreksi badan kita, diri kita, insya Allah maka Allah akan membuka batin kita, penyaksian kita terhadap Allah. Mungkin kajian kali ini mungkin dari saudara-saudara yang jauh di sana yang mendengarkan atau menonton video ini bisa bersama-sama saling mengoreksi sebagai manusia biasa, tidak luput dari kekurangan dan salah. Sesungguhnya terutama saya diri pribadi, banyak kekurangan, banyak ketidakmampuan, karena sesungguhnya memang manusia diciptakan tidak berdaya. Kalau Allah tidak memberi daya upaya. Mudah-mudahan dengan saling mengingatkan sebagai muslim, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat, hidayah serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama kita mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya bagi Muhammad Rasulullah SAW. Untuk jamaah yang saya hormati, jamaah Majelis Dzikir Darul Muqaddasah Indramayu, mungkin yang baru sedikit demi sedikit akan memahami kajian ini, dan mudah-mudahan amalan dzikir yang saya berikan mudah-mudahan diamalkan secara istiqomah. Memohon ampunan kepada Allah. Niat kita, sholat kita, dzikir kita niatkan yang pertama syukuran kepada Allah dan Rasul. Syukuran apa? Syukuran sehat, syukuran diberi kemampuan untuk mengejar ilmu Allah, syukuran terhadap ilmu yang kita dapat, dan syukuran kepada rezeki yang Allah berikan. Yang selanjutnya, niat sholat kita, zikir kita, belajar kita, memohon pertolongan keselamatan di dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, artinya yang selanjutnya, memohon pertemuan dengan Allah di dunia dan akhirat. Yang terakhir, memohon kasih sayang dari Allah dan Rasulullah di dunia dan akhirat. Cukup empat. Yang dulu sebelum ketemu kajian ini, zikir kita, sholat kita hanya mengejar dunia. Tatkala kita mengalami kesulitan ekonomi, baru kita sholatnya, zikirnya rajin. Sholat, zikir kita saat kita diberikan cobaan oleh Allah tertuju hanya kepada kesulitan yang kita hadapi.
Sekarang dirubah. Sholat, zikir kita meminta memohon 4 perkara tadi. 1, minta syukuran kita diterima oleh Allah. 2, zikir kita minta dipertemukan dengan Allah dan Rasulullah di dunia dan akhirat. Terus memohon pertolongan di dunia dan akhirat dan minta dikasih sayangi oleh Allah dan Rasulullah di dunia dan akhirat. Nah, mungkin dari sedikit demi sedikit kita membenahi syahadat kita, mudah-mudahan Allah membuka batin kita, persahadatan kita menuju alam penyaksian. Batin yang menyaksikan, bukan zahir. Setelah batin dituntun oleh Allah, maka Allah mempertemukan kita dengan orang yang mendapatkan nurullah dan nur Muhammad. Nah, itu kenikmatan hakiki sebagai seorang muslim. Mungkin itu saja kajian saat ini kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.